bahwa di YouTube atau di media sosial itu tidak diajarkan etika. Jarimu harimu. Anak SMK Priority itu soleh dan soleha, insya Allah pasti dalam bermedia sosial juga sangat bijak dalam menggunakannya. Potri Podcast Priority. Kembali lagi dengan saya sebagai host di Potri Podcast Priority. Saya Muhammad Biasa sebagai host MOCH titik LPI AMS dengan bersama tim kepala yaitu Muslim Slasri SIMS. Bagaimana itu kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah ya, Ibu sehat selalu, buat Ibu berkah selalu, Ibu sehat selalu dan maju ya. Insya Allah. Sekarang itu hari Rabu ya Bu ya, bersama Ibu di sini dari sini sedang melaksanakan kegiatan ya, banyak kegiatan-kegiatan. Dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia juga lagi. Yang keberapa? Ya, betul. Tema sekarang apa Bu? Tema untuk podcast hari ini dua sisi medsos bagi pelajar. Jadi Ibu kita berbicara tentang sosial media ya. Sosial media itu menurut saya pribadi sosial media itu sangat berpengaruh. Apalagi dampaknya baik dengan kebaikan positif ataupun negatif yang diberikan ini ya. Pandangan Ibu untuk sekarang dengan sosial media itu seperti apa? Baik, kalau pandangan Ibu, media sosial itu kan sekarang banyak platform atau aplikasi yang bisa diakses oleh siapapun, oleh tua, muda, bahkan anak kecil sendiri sekarang sudah bisa mengakses medsos di medsos yang kita kenal, banyak kita kenal itu seperti Facebook, ya, WA, IG, itu TikTok. Jadi sangat di era digital itu sangat kita membutuhkan medsos. Tapi jangan lupa medsos kita itu juga harus digunakan sesuai dengan aturan-aturannya. Karena ya aturan bagi pelajar itu sendiri bagaimana kita menggunakan medsos itu secara bijak. Ingat guys, bijak dalam sosial media. Apa tuh Pak? Bijak dalam sosial media ya. Ya. Untuk para sosial media itu sangat baik ketika kita gunakan yang baik ya. Oh. Cuman maksudnya gini itu ketika melihat Facebook, terkadang tuh siswa-siswa kita gitu ya, banyak yang bermain sosmed. Namun sosmed itu sudah terbatas gitu. Melihat apa ya, pengalaman saya pribadi dengan dia, menurut saya sosial media itu sekarang sudah terbatas. Apakah ada gitu cara membatasi sosial media gitu? Yang saya ingin tanyakan, apalagi kan saya masih muda gitu. Kalau bagi kita seorang pendidik ya ada sih Pak, ada batas-batasannya. Pelajar juga harus mempunyai batasan dalam menggunakan medsos. Kalau tidak ada batasan tentu saja akan bablas ya. Batasannya seperti apa? Ya batasannya terutama bagi pelajar, digunakanlah dalam waktu senggang, digunakan dalam waktu setelah pembelajaran selesai, bisa digunakan sebelum sholat gitu ya. Tapi jadi jangan sampai kita itu dengan medsos kita juga kewajiban sholat ditinggalkan, dan kewajiban terutama sebagai pelajar ini juga
ditinggalkan. Jadi batasannya seorang pelajar harus bisa mengatasi kapan bisa bermedsos, kapan tidak gitu ya. Jadi setelah belajar silakan gunakan medsos secara bijak tadi. Tapi kalau misalkan di hari Sabtu atau di weekend, enggak, itu mah dari kami juga tidak ada batasan gitu ya. Tapi dengan medsosnya dengan hal-hal yang positif. Mungkin Pak Adi batasannya ya kita ada seorang pelajar setelah pembelajaran selesai bisa digunakan untuk bermedsos. Ya, benar. Tapi menurut Ibu ketika ada hal negatif yang di sosial media dampaknya itu akan seperti apa? Sangat luar biasa ya Pak ya, terutama kan sekarang pelajar itu dalam medsos itu misalkan seperti ini, ada yang nge-share berita-beritanya. Berita itu belum tentu baik, belum tentu juga buruk, tetapi oleh pelajar itu langsung di-share, kan siapa tahu itu berbentuk hoax. Jadi si pelajar itu, kita sebagai seorang pelajar harus bisa memfilter mana itu yang bisa di-share, mana juga yang tidak. Karena dampak negatifnya itu sangat baik. Ibaratnya sekarang dalam medsos itu, kalau dulu itu ya mulutmu harimaumu ya, kalau sekarang itu jarimu harimaumu. Salah ketik saja bisa imbasnya kemana-mana. Bisa dengan kata-kata bisa menjadi korban bullying, bisa melanggar undang-undang IT. Jadi sangat dampaknya luar biasa. Jadi dengan medsos itu tidak bisa dipandang dari positifnya saja, tapi negatifnya juga kita harus memikirkan. Jadi kita seorang pelajar terutama yang punya pemikiran dengan hal-hal yang baik, gunakanlah dengan baik. Jangan sampai kita mengetik salah ketik saja, dampaknya sangat luar biasa, bisa dipenjarakan Pak. Kalau misalkan salah ketik saja menjadi korban bullying seperti itu. Tapi kalau melihat kata-kata Ibu sekarang itu apa ya namanya tadi kata Ibu? Dulu itu mulutmu harimau. Ya. Kalau sekarang jarimu harimau. Ya. Jadi mungkin kata-kata itu udah berevolusi ya Bu ya? Ya, betul. Mengikuti zaman nanti Bu. Iya, mengikuti zaman. Karena kan kita juga seorang pendidik, didiklah muridmu sesuai dengan zamanmu. Karena berbeda pasti masa ibu belajar dengan masa anak-anak sekarang tentu saja beda dalam proses pembelajarannya juga. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti perkembangan zaman itu sendiri Pak. Untuk melihat sekarang ya Bu ya, apalagi biar ya belajar sekarang ada yang namanya itu kayak model pembelajaran diferensiasi nanti di akhir itu kan ada proyek ya Bu ya. Betul. Nah untuk proyek tersendiri itu sosial media bisa digunakan atau tidak? Kira-kira mungkin. Tentu saja bisa Pak. Untuk kita kan sekarang sudah kurikulum merdeka itu blended antara teori dengan prakteknya. Apalagi di SMK 2000 ini kita dituntut skillnya. Tentu saja medsos salah satunya kita menggunakan YouTube ya Pak ya. YouTube itu bisa digunakan untuk proyek. Karena kita jangan menutup mata dan jangan menutup telinga untuk hal-hal kebaikan. Tapi YouTube-nya kita sesuaikan dengan proyek yang akan kita gunakan di sekolah tersebut. Jadi misalkan di YouTube kan sudah bisa melihat berbagai cara-cara, misalkan cara membuat jamu, cara membuat teknologi yang sekarang yang canggih-canggih sudah ada di YouTube-nya. Jadi medsos tentu saja bisa digunakan, salah satunya kita bisa menggunakan YouTube, atau kita dalam mempresentasikan juga bisa menggunakan Canva. Sekarang itu kalau dulu kan lebih ribet ya dengan Photoshop, dengan Adobe. Kalau sekarang itu ada aplikasi yang lebih praktis yaitu yang bisa digunakan yaitu Canva. Dan Canva juga bisa untuk pelajar itu bisa si elemen-elemennya bisa gratis Pak. Jadi Canva buat pelajar itu bisa menggunakan akunnya dengan akun belajar ID. Di SMK Priority ini sudah dibagikan oleh operator akun belajar ID. Jadi pelajar bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk proyek P5 dengan menggunakan Canva secara gratis Pak. Karena kalau misalkan tidak menggunakan akun belajar ID,
menggunakan akun umum, ada elemen-elemen edukasinya dikunci, tidak bisa dibuka. Tetapi di SMK Priority ini akun belajarnya sudah dibagikan, bisa digunakan. Jadi para siswa di SMK itu sudah disediakan akun. Iya Pak, setiap satu siswa satu akun. Nah, ada akun belajar ID. Jadi bisa digunakan itu untuk aplikasi pembelajaran Kanban. Jadi anak-anak juga kalau presentasi tinggal ngedit Canva ya. Betul Pak. Sekali ya. Iya. SMK Priority mantap, makanya Bu bilang dulu Bu. Silakan Pak, siapa? juga ya Bu. Iya Pak. Lanjut lagi ya Bu. Siapa? Bicara sosial media. Tadi ketika siswa itu boleh dipergunakan ya Bu ya. Bagaimana dengan guru ketika ada guru yang misalnya bikin paket juga sambil lem gitu Bu. Kadang-kadang kan tidak pernah ada ya Bu ya. Jadi belajar itu dilempar gitu. Saya pun tahunya seperti ini Bu. Kadang-kadang di dalam zaman sekarang tuh orang-orang tuh kayak melihat di YouTube aja gitu, kayak males gitu. Tanggapan itu seperti apa? Ketika misalnya ada siswa bikin belajar aja di YouTube atau di mana gitu. Kalau di SMK Priority, di itu sendiri sudah ada aturan ya. Kita di awal pembelajaran itu dibuatkan modul aja sudah ada tempatnya. Di dalam modul ajar itu ada metode pembelajaran. Metode pembelajarannya disesuaikan dengan karakteristik siswanya. Jadi guru juga bisa sekali-kali menggunakan pembelajaran untuk pembelajaran supaya si siswa itu tidak bete lah gitu ya. Kadang kan kalau misalkan kita metode ceramah saja, kita juga pasti pernah muda, pernah sebagai seorang siswa gitu ya, pasti gak boleh belajar dengan guru tersebut karena proses metode pembelajarannya membosankan, bete gitu lah, gak mau. Jadi guru boleh-boleh saja satu waktu sekali-kali menggunakan media sosialnya untuk proses pembelajaran dengan tidak keluar dari materi-materi sesuai bidang keahliannya masing-masing. Jadi tidak mesti harus ceramah terus menggunakan PPT saja, bisa menggunakan video pembelajaran. Mantap Bu ya, agar tidak membosankan karena pada dasarnya kurikulum mereka itu untuk apa ya, menampung kayak siswa itu kan ya. Tapi bukan berarti merdeka buat siswanya juga tidak ada aturannya ya. Ada Bentar lagi tujuh belas Agustus Bu. Iya, itu kan merdeka Pak. Kita merdeka dan belajar merdeka dalam mengekspresikan kita itu, misalkan setiap siswa kan punya keunikan masing-masing. Kita itu tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada yang siswa yang pintar, semua punya keunikannya masing-masing. Jadi dengan kata merdeka, freedom gitu ya, freedom itu bukan berarti bebas dalam hal-hal negatif, bebas mengaplikasikan, mengekspresikan kemampuan siswa tersebut. Ya, jadi apa maksudnya kalau misalnya tanggapan anak-anak malas sekolah gitu, jadi dia tuh lebih cenderung mending belajar di rumah gitu Bu, apalagi dia pakai aja belajar mandiri. Tanggapan itu gimana kalau seperti itu? Tanggapan itu ya tentu saja tidak baik ya, karena betul pembelajaran sekarang itu tidak mesti di sekolah. Boleh sambil makan, boleh sambil memasok, ataupun boleh sambil tiduran. Tetapi ingat satu kata, bahwa di YouTube atau di media sosial itu tidak diajarkan etika. Nah, jadi kalau etika itu harus langsung ketemu dengan gurunya. Jadi kalau misalkan di YouTube bisa saja semua ada gitu ya, bisa cara membuat apa, misalkan pembelajaran IPA, pembelajaran matematika, Adi sendiri kan matematika, bisa saja mereka mencari rumus ini, Pitagoras dan lain sebagainya. Tetapi ingat, di dalam media sosial etika itu tidak ada di dalam medsos. Kita harus belajar kepada guru kita. Siap, mantap sekali ya. Jadi walaupun sekarang di zaman sekarang itu sosial media sudah parah begitu ya, sudah banyak video-video atau apa enggak, jangan malas untuk ke sekolah. Karena pada dasarnya yang saya tahu itu
Etika itu tidak bisa di searching Pak, Iya. tidak bisa di Google gitu. Mungkin Bagaimana pengertian kita, lah. iya jadi pribadi kita kalau misalkan di sekolah kan kita diajarkan cara beretika yang baik, kita diajarkan cara bersosialisasi dengan baik. Kalau misalkan berbeda loh Pak antara misalkan ketemu langsung dengan yang kita di YouTube ataupun di medsos, di TikTok sangat berbeda Pak. Perubahannya juga ke anaknya juga sangat berbeda. Lebih cenderung dia kayak bikin sendiri aja gitu ya. Karena pada dasarnya hidup itu tidak bisa sendiri ya. Tidak bisa, kita makhluk sosial Pak. Benar-benar. Makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Baik untuk sosial media mungkin di zaman sekarang itu harus benar-benar ditingkatkan dan diarahkan ke hal-hal yang baik gitu Hal ya. positif Pak. Ya, hal yang positif karena kan urusan pribadi itu hal yang dari itu sangat banyak sekarang apalagi banyak kayak visi gitu kan. Ya. Makanya hati-hati ya guys untuk media sosial gunakanlah dengan bijak karena kata ibu apa tadi? Jangan Jangan harimau. dikhawatirkan takut kasus bullying gitu ya. Iya. Jadi, kalau secara yang tadi kita bahas itu dampak dari sosial media itu ketika kita melakukan kesalahan itu kemana-mana ya Bu ya. Iya, karena Pak proses bullying itu tidak mesti bersentuhan fisik Pak. Kita misalkan menyinggung saja ya, mau disinggung saja. Oh kamu gendut, kamu itu sudah termasuk bullying Pak. Iya, berarti tugas kita di sekolah sektor itu harus mengawasi. Tapi insya Allah sih Pak, anak-anak SMK Plurit itu soleh dan soleha. Baik, Insya Allah pasti dalam bermedia sosial juga sangat sangat bijak dalam menggunakannya. Siap Bu, mantap, jangan lupa. Nanti yang nonton Makanya SMK Plurit ya. bunda-bunda atau ayah-ayah yang ingin menyekolahkan anaknya ke SMK Plurit sudah sangat tepat Benar. pilihannya ke sini. Waktu Aldi kesini dulu, Aldi rasa sekolah ini tuh guru-gurunya mantap-mantap. Oh, alhamdulillah Pak. Dikarenakan apa ya? Waktu Aldi kesini tuh waktu kemarin ya tadi Aldi itu, wah ternyata sekolah ini tuh guru-gurunya tuh lebih mantap. Apalagi siswa kalau guru-gurunya mantap, siswa-siswanya juga pasti mantap Pak. Iya, itu maksudnya tuh. Iya. Jadi benar-benar didikit karena itu tujuan. Jadi langsung prospek gitu. Wah, Aldi itu ngeri-ngeri juga gini. Waktu Aldi kemarin, wah kata Aldi itu Nah, mantap. alumni kita sudah banyak yang ke Jepang loh Pak. Asli? Iya, asli bukan palsu ya. Bisa di searching IG siswa-siswa kita sudah banyak yang berangkat ke Jepang. Jadi kalau misalkan bunda-bunda atau ayah-ayah yang menonton podcast SMK Plurit ini, kita di SMK Plurit itu tidak mesti jurusan kesehatan yang bisa bekerja ke Jepang, tapi non kesehatan juga kita bisa bekerja ke Jepang. Kita sudah bekerja sama dengan perusahaan yang ada di Jepang. Pak. Mungkin di ada sosial media di Instagramnya apa Bu? SMK Plurit itu? SMK kalau kita ada TikToknya SMK Plurit, Oh, Facebooknya SMK Plurit, IG-nya juga SMK Plurit. Jangan lupa di follow ya dan di subscribe. Tap layar. Ketik satu untuk follow. Baik Bu ya. Berarti sosial media juga biasa itu sudah ada yang Sudah, apalagi kita sudah punya podcastnya Pak. podcast ini. Ya. Karena podcast ini sebenarnya tujuannya itu kita berbincang asingnya dan Iya, berbincang asing. Kita juga podcast ini tidak mesti materi-materi tentang kesehatan, tetapi bisa dari siswa untuk kreativitas siswanya. betul sekali karena di podcast ini tuh sebenarnya isinya daging semua. Iya, yang matang ya Pak ya. Karena pada dasarnya podcast ini tuh sebenarnya untuk motivasi juga. Karena pada dasarnya tuh di sekolah apa? Kadang kita tuh ketika bertemu ke sekolah itu anak itu terkadang tidak bisa mendengarkan apa yang kita guru ucapkan kembali. Tetapi dengan ada podcast ini kita bisa relate kembali. Jangan lupa Keren ya Pak ya, di SMK Plurit ada podcastnya Pak ya. Mungkin untuk sosial media sesi kali ini sudah dicukupkan atau ada tambahan dari
Ya tambahannya kita sekarang di era milenial seperti ini gunakanlah media sosial itu dengan bijak karena media sosial itu pasti di dalam dunia itu ada dua sisi pak, ada baik ada buruk ya, ada laki-laki ada perempuan, ada siang ada malam. Sama media sosial juga ada hal yang positif ada hal yang negatif. Hal positifnya tentu saja kita bisa menjelajah dunia kapanpun karena di media sosial itu semua serba ada, tetapi ingat dari kepositifannya itu ada hal-hal yang negatif. Jadi jangan sampai kita seharian menggunakan medsos sampai lupa belajar, sampai lupa makan, lupa ibadah. Jadi kita harus benar-benar bijak, jangan sampai media sosial itu jadi sampah bagi kita. Maksudnya bagi sampah itu bagi kita misalkan menulis dengan kata-kata kebun binatang turun semua. Jadi jangan sampai menjadi sampah. Jadi media sosial itu jadi jadikan daging semua gitu ya. Gitu. Jadi jangan menjadi sampah, jangan menjadi tulang. Kalau daging kan enak dimakan, ada sarinya yang diisi. Jadi terutama pesan ibu buat siswa-siswi SMK Priority, gunakanlah medsos kita dengan baik dan jangan lupa kita itu dalam medsos ada etika-etikanya sehingga kita tidak terjebak dalam medsos tersebut. Karena misalkan siswa-siswi itu masih labil ya Pak ya, jadi dibawa ke sini hayu, dibawa ke sini hayu gitu ya, jadi tidak ancet gitu. Jadi sarannya gunakanlah medsos itu dengan baik, dengan bijak, supaya medsos itu menjadi positif, menjadi aura positif bagi kita semua. Baik, terima kasih ya atas motivasi dan sarannya ya. Dan jangan lupa siswa-siswa SMK Priority untuk ingat perkataan dari para sekolahnya. Mungkin untuk sarannya sudah ya Bu ya. Cuma di sini tuh aku pengen tahu satu kata untuk SMK Priority. Kira-kira apa Bu satu kata untuk SMK Priority? Priority is the best. Priority excellent. Priority well. Nah, mantap sekali bukannya apa baru dapat well. Ya baik Bu, kita mungkin kita tutup dulu ya Bu ya. Ya siapa? Sesi kali ini sebelum ditutup Bu, barangkali ini kita tutup dulu. Siapa? Ya Bu ya. Siapa? Kita tutup dulu. Baik, untuk sesi kali ini kita akhiri ya untuk di podcast Priority. Untuk sesi ini yaitu sosial media, mungkin yang saya tangkap dulu ya Bu ya. Kata-kata terakhir dari saya, gunakanlah dengan bijak untuk sosial media dan carilah daging-daging yang ada di sosial media. Ingat, daging itu bukan daging ya, ini bukan daging, ini bukan tentang daging. Baik, kita cukupkan sekian. Terima kasih kepada Ibu ya yang sudah menyempatkan waktunya juga dan menyampaikan saran dan diskusi kali ini Bu ya. Terima kasih. Kita tutup dulu ya Bu ya. Untuk tutupnya kita ucapkan podcast Priority.